Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun, dan para pemain Idris Apandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, Ashari sebagai Telik Sandi, Heri Stiono sebagai Sri Baginda Kertajaya, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Mucus sebagai prajurit, dan pembawa cerita Hasdi Suhastra. Dan begitulah kekuasaan yang ditunjukkan oleh Yuda Paksa yang baru saja diangkat menjadi seorang senopati panglima. Malam kembali bersemayam di Cakrawala. Suasana nampak cerah sekali. Sementara itu di daerah Padang Karautan, tanpa terasa, Kameswara telah melangkah ke wilayah itu. Padang Karautan. Kenapa aku bisa sampai ke tempat ini? Kekuatan apa sebenarnya yang telah mendorongku kemari? Aneh. Kenapa tiba-tiba saja pikiranku jadi bercabang-cabang? Kenapa jadi begini? Di dalam pikiranku, seakan-akan ada kekuatan menyuruhku untuk melangkah ke sana. Suara terus melangkah menelusuri jalan setapak yang sunyi dan lengang. Yang terdengar malam itu hanyalah nyanyian serangga malam. Kameswara benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada dirinya. Namun kekuatan itu masih saja terus membelenggu dan menuntunnya menuju ke sebuah tempat. Setelah beberapa saat dia melangkah mengikuti kekuatan yang lahir dari batinnya itu, sampailah Kameswara di sebuah tempat. Tempatnya di mana Ken Arok tengah bersemedi. Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba aku bisa sampai ke tempat ini dan bertemu dengan pemuda ini lagi? Kelihatannya ia tengah bersemadi. Benar-benar sangat luar biasa sekali. Dia bersemadi di antara tulang belulang yang busuk dan bau. Apa sebenarnya hendak dia capai di tempat ini? Perlahan Kameswara melangkah mendekati Ken Arok yang tengah bersemedi atau mesuraga. Kemudian dia pun segera duduk di hadapannya. Ditatapnya laki-laki itu dengan perasaan yang kagum. Aku jadi semakin tidak mengerti dengan kekuatan batinku. Kenapa tiba-tiba aku ingin duduk bersila di hadapannya? Pemuda yang bernama Ken Arok ini memang benar-benar luar biasa. Aku percaya bahwa dia adalah titisan para dewa. Dari wajahnya nampak terlihat sekali pancaran kekuatan yang dahsyat. Apakah benar Rakewara yang Kukumbayoni telah menitis padanya? Kameswara terus menatap dalam-dalam wajah Ken Arok yang berada di hadapannya. Sampai akhirnya, tanpa terasa, dia pun memejamkan matanya dan terlelap dalam tidur. Sekalipun tubuh Kameswara duduk tegak bagaikan orang bersemedi, tetapi dia sebenarnya memang sedang tidur. Pinaka Swasti Ratu. Benarkah kau adalah Pinaka Swasti Ratu? Benar, Kameswara. Aku adalah Pinaka Swasti Ratu. Kemana saja sebenarnya selama ini kau, Pinaka? Aku pergi jauh, Kameswara. Jauh sekali. Seperti burung yang tidak tahu kemana ia mau pergi. Jadi selama ini kau telah melupakan aku, Pinaka? Iya.
Aku memang berusaha melupakanmu, Kameswara. Tetapi bayanganmu selalu saja hadir di dalam benakku dan mimpi-mimpiku di saat aku sedang tidur. Aku memang tidak mengharapkan kau hadir lagi di dalam hatiku, apalagi di dalam pikiranku. Aku harus meninggalkan kau, Kameswara. Bahkan kalau perlu, kita tidak perlu bertemu lagi. Pinaka, kau tidak bisa mengingkari kenyataan yang telah terjadi, Pinaka. Kita telah bersumpah di goa itu untuk menjadi suami istri. Dan upacara perkawinan pun telah kita laksanakan. Tapi kenapa kau mengingkari kenyataan itu semua? Aku memang harus mengingkarinya, Kameswara. Karena itu memang tidak boleh terjadi pada kita. Kita bersaudara, Kameswara. Dan aku adalah kakakmu. Tidak, kau bukan kakakku. Kau adalah kekasihku, istriku. Aku tidak peduli dengan latar belakang yang mengungkit kehidupan kita, Pinaka. Aku benci semua itu. Biar bagaimanapun kau tetap istriku. Istrimu? Apakah kau tidak malu memperistri kakak kandungmu sendiri? Kau bukan kakakku. Aku tidak pernah mempunyai kakak sepertimu. Kalau kau merasa bahwa kau adalah anak Sakyamurti atau Temenggung Murti Wandawa, silakan, Pinaka. Tetapi aku tidak mengakuinya. Aku bukan anaknya. Aku lahir dari angin yang berhembus dan tidak tahu siapa yang merasa pernah memilikiku. Iya, begitu juga aku, Kameswara. Aku lahir dari angin yang berhembus dan tidak pernah tahu siapa yang memilikiku. Nah, bukankah kita berarti bersaudara? Tidak, tidak, tidak. Kau bukan saudaraku, Pinaka. Kita orang lain. Pinaka? Pinaka Swastiratu. Kemana kau, Pinaka? Pinaka! Kenapa kau menjerit-jerit seperti itu, Kameswara? Kau Maharani. Bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Kau heran melihatku berada di sini. Sudahlah, tidak perlu kau pikirkan tentang kehadiranku di tempat ini. Bukankah kau pun ingin mencariku? Iya, aku memang ingin mencarimu. Tapi, apakah kau masih memikirkan tentang Pinaka Swastiratu yang sebenarnya tidak bisa memberi harapan untukmu karena dia adalah kakak kandungmu? Sungguh menyedihkan sekali keadaanmu, Kameswara. Lupakan saja perempuan itu. Benarkah aku harus melupakan Pinaka? Iya, kau harus melupakan Pinaka Swastiratu. Bukankah kau telah berjanji padaku bahwa kau akan mencari titisanku? Kameswara, carilah aku kalau kau ingin hidup bahagia bersamaku. Kemana aku harus mencari Maharani? Dunia ini sangat luas. Aku tidak tahu harus kemana menemui titisanmu. Aku tidak bisa menunjukkannya, Kameswara. Dan kalau kau memang ingin tetap mencariku, Dewata Agung pasti akan menunjukkan di mana aku berada. Carilah aku, Kameswara. Carilah aku, Kameswara. Carilah aku, Kameswara. Oh, Maharani! Maharani! Kenapa semua kalian meninggalkan aku di tempat ini? Maharani! Pinaka! 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 Kameswara. Kau bermimpi, Kameswara. Benarkah aku bermimpi? Aneh sekali mimpiku tadi.
Kenapa kau bisa berada di tempat ini lagi, Kameswara? Aku tidak tahu, Ken Arok. Aku sendiri merasa bingung kenapa aku bisa sampai ke tempat ini. Kau coba-coba mendustaiku, Kameswara. Aku tahu kau pernah berada di tempat ini. Maka aku tidak percaya jika kau berada di tempat ini lantaran kau kebingungan. Kalau kau memang tidak percaya, silahkan. Itu urusanmu. Siapapun tidak akan boleh melarangku untuk datang ke tempat ini. Termasuk kau. Padang karautan ini sekarang telah menjadi sarangku. Dan aku pun tidak akan senang melihat kehadiran orang lain di tempat ini. Lalu apa yang akan kau lakukan padaku setelah kau melihatku berada di sini? Aku minta padamu untuk segera meninggalkan tempat ini. Kita sudah saling mengenal sebelumnya. Jadi aku harap kau mengerti. Dan silahkan cepat tinggalkan tempat ini. Kalau aku tidak mau, aku akan memaksamu, Kameswara. Ken Arok. Kenapa kita harus bertengkar? Kalau sebelumnya kita pernah saling mengenal. Kalau kau memang mengharapkan aku pergi dari tempat ini, baiklah. Aku akan segera angkat kaki dari sini. Tunggu, Kameswara. Aku pun sebenarnya tidak bermaksud mengusirmu. Tak ada salahnya memang kalau kita saling bertukar pikiran. Duduklah. Ada satu yang bakal terjadi di bumi ini, Kameswara. Aku dapat melihat hal itu melalui semediku. Kelak akan turun dari atas langit sebuah bongkahan logam yang besar. Logam itu akan turun dari atas sana dengan cepatnya. Dan aku tidak tahu peristiwa apa itu sebenarnya. Atau mungkin itu hanya sebuah perlambang dari sebuah kejadian yang akan terjadi di bumi ini. Mendengar cerita Ken Arok ini, aku jadi teringat dengan kata-kata Rakai Walayang Pukumbayoni. Jadi saksilah kau atas peristiwa yang akan terjadi di dunia ini, Kameswara. Kelak akan jatuh sebuah benda dari atas langit. Dan benda itu akan ikut mewarnai peristiwa yang bakal terjadi di bumi. Sebuah benda akan jatuh dari langit? Iya. Apakah kau pernah mendengar cerita itu, Kameswara? Iya, aku pernah mendengar cerita itu. Tidak ada orang yang mengetahui tentang benda yang akan jatuh dari langit itu, kecuali aku. Siapa bilang? Aku mengetahui cerita itu dari orang lain, bukan dari kau. Siapa orang lain yang mengetahui hal itu, Kameswara? Seorang laki-laki yang bersembunyi di dalam air terjun Kambang Ayun. Orang itulah yang memberitahuku tentang benda yang akan jatuh itu. Kenapa kau tertawa, Ken Arok? Apakah ada yang lucu? Tidak, Kameswara. Tidak ada yang lucu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa yang memberitahukan hal itu adalah aku. Kamu? Bukan, Ken Arok. Orang itu bernama Rakai Walayang Pukumbayoni. Aneh. Kenapa aku malah merasa bahwa yang memberitahukan itu adalah aku? Kameswara, coba kau ingat-ingat lagi peristiwa bagaimana aku menceritakan hal itu. Aku rasa kau akan segera ingat. Perlahan Kameswara mendesah. Dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ken Arok. Ditatapnya kembali wajah Ken Arok. Tiba-tiba Kameswara terkejut. Dia seakan-akan melihat wajah lain menyelinap di dalam wajah Ken Arok. Dan wajah itu adalah wajah Rakai Walayang Pukumbayoni. Kau Rakai Walayang Pukumbayoni. Iya, aku baru ingat. Bukankah dia pernah mengatakan bahwa ia akan menitis pada seseorang? Jadi benar bahwa Rakai Walayang Pukumbayoni telah menitis pada Ken Arok. Apa yang sedang kau renungkan, Kameswara? Apakah kau sudah yakin bahwa yang memberitahukan hal itu adalah aku? Iya, benar Ken Arok.
Kenapa kau gugup? Sepertinya ada sesuatu yang aneh yang kau lihat di wajahku. Tidak. Tidak ada apa-apa. Aku hanya teringat pada seseorang saja ketika ku tatap wajahmu. Kau tahu kan suara? Apa yang akan terjadi dengan benda yang jatuh dari langit itu kelak? Ada peristiwa apa dengan jatuhnya benda itu, Kenaro? Benda itu akan membawa peristiwa yang banyak, yaitu peristiwa pembunuhan. Banyak nyawa bergelimpangan karena benda itu. Mengerikan sekali. Apakah benda itu akan melakukan pembunuhan sendiri, Kenaro? Tidak, Kameswara. Benda itu tentu saja pasti akan ada yang menggerakkannya. Lalu siapa yang melakukan pembunuhan itu? Apakah kau pun mengetahuinya? Kelak kau akan mengetahuinya, Kameswara. Tahanlah rasa penasaranmu itu. Apakah kau keberatan untuk mengatakannya padaku? Aku tidak keberatan. Tapi aku memang tidak boleh memberitahukannya. Atau begini saja. Kau datang saja ke sebuah tempat, tepatnya di ujung pulau Jawa ini, yaitu di sebuah bukit yang dekat dengan sebuah teluk. Di sanalah benda itu akan jatuh. Dan di sana pula kau akan mengetahui jawabannya. Apakah tempat yang dimaksudkan itu letaknya dekat dengan lereng Gunung Raung? Kalau memang demikian, tempat itu dekat sekali dengan perguruan Pesanggaran. Bagaimana Kameswara? Apakah kau berniat untuk ke tempat itu? Ya, mungkin aku akan ke sana. Hatiku masih penasaran ingin mengetahuinya, Kenaro. Bersabarlah Kameswara. Kau tidak perlu tergesa-gesa. Peristiwa yang akan terjadi itu masih lama. Masih lama? Apakah kau pun bisa mengukur sampai batas kapan lamanya peristiwa itu akan terjadi? Entahlah, aku tidak tahu. Tapi yang jelas, tanda-tanda itu pasti akan datang. Kameswara, aku butuh bantuanmu. Bantuan? Bantuan apa yang kau butuhkan dariku? Aku akan menyelesaikan tapa berataku di tempat ini beberapa hari lagi. Aku butuh seseorang untuk menjagaku. Kalau kau bersedia, aku akan berterima kasih sekali. Dan kau akan kuberi nama Sukma Suci. Kameswara benar-benar kaget mendengarkan Arif mengatakan bahwa ia memberi nama Mahesa Sudi. Nama itu sebenarnya pernah dia terima dari Raka Watu Kumbayoni. Nah, bagaimanakah sikap Kameswara selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.